Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wisata Fitri MPD, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan IPA dengan NIM 254111239. Pada hari ini, Senin tanggal 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di MTSN 4 Pasaman dengan materi sistem reproduksi pada manusia dan topik struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Demikian video perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Baik, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, silakan diperhatikan terlebih dahulu di sekitarnya, apakah ada sampah, tolong dibereskan, tolong dibuang ke tong sampah. Kemudian buku-buku yang berkaitan dengan IPA silakan dikeluarkan, dan yang tidak berkaitan dengan IPA silakan disingkirkan terlebih dahulu. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Azam, silakan dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Untuk mengobarkan semangat kita menghadapi pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan satu orang memimpin dan anak-anak yang lain mohon berdiri. Maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, anak-anak ibu semuanya. Baik, selanjutnya kita cek terlebih dahulu kehadiran anak-anak ibu semuanya. Azam, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita hentikan terlebih dahulu segala aktivitas kita dengan menggunakan teknik stop namanya. Jadi menghentikan seluruh kegiatan aktivitas dan fokus pada pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, untuk merilekskan tubuh kita dalam menerima materi pembelajaran, mari sejenak kita bersama-sama menarik nafas dan hembuskan secara perlahan-lahan. Tarik nafasnya, hembus perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafasnya dan hembuskan secara perlahan-lahan agar tubuh kita lebih santai dan rileks dalam menerima materi pembelajaran. Baik, anak ibu semuanya, masih ingat dengan materi pembelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Oke, sistem reproduksi pada manusia. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu mengenai sistem reproduksi? Siapa? Oke, silakan Azam. Sistem reproduksi adalah organ-organ yang digunakan untuk reproduksi atau menambah keturunannya. Oke, betul ya. Sistem reproduksi itu berkaitan dengan pembahasan organ-organ yang ada pada makhluk hidup
sekaligus dengan fungsinya, dengan tujuan untuk menambah keturunannya. Semuanya, sebelum Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin berbagi afirmasi positif kepada anak-anak Ibu semuanya terkait dengan memotivasi diri sendiri. Nah, masih ingat dengan lagu Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan? Ingat dengan lagu itu? Nah, kita menyanyikan lagu yang Ibu tampilkan ini dengan menggunakan irama dari lagu yang Ibu sampaikan tadi. Oke, siap semuanya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya sehat, saya cerdas, saya semangat. Saya sehat, saya cerdas, saya bahagia. Saya siap belajar dan jadi orang pintar. Saya siap belajar hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir nantinya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan dan fungsinya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya menstruasi dan fertilisasi. Baik, siap untuk menerima pembelajaran hari ini seluruhnya? Ya. Oke, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Oke, anak-anak Ibu semuanya, masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Kita belajar tentang apa? Sistem reproduksi. Siapa yang masih ingat apa itu sistem reproduksi? Coba angkat tangannya. Oke, silakan Azam. Sistem reproduksi ialah setiap organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan atau reproduksi pada makhluk hidup. Oke, baik. Benar, beri tepuk tangan untuk Azam. Selanjutnya, siapa yang bisa menambahkan dengan versi yang berbeda? Oke, silakan Niken. Kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan bagi setiap makhluk hidup. Oke, betul. Tepuk tangan lagi untuk Niken. Jadi, anak-anak Ibu semuanya, kalau kita mengkaji mengenai materi sistem reproduksi, berarti di sana kita membahas organ beserta fungsinya, baik yang pada laki-laki maupun yang pada perempuan. Oke, berikutnya pertanyaan Ibu selanjutnya. Kira-kira anak-anak Ibu semuanya dapat tidak menyebutkan organ reproduksi yang ada pada diri masing-masing? Perwakilannya saja. Silakan angkat tangannya siapa yang bisa. Silakan Asraf. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari testis, penis, Oke, di antara sekian banyak organ reproduksi pada laki-laki, contoh yang disebutkan Asraf tadi ada testis, penis, dan juga uretra. Anak-anak Ibu semuanya, selanjutnya, Ibu ingin kalian mengisi sebuah tabel. Nama tabelnya adalah tabel TIS. Yang Ananda isi di sini adalah mengenai apa yang Ananda ketahui. Aku tahu tentang apa misalnya. Materi kita yang lampau ya, berarti kemudian yang berikutnya aku ingin tahu. Berarti yang ingin diketahui pada pembelajaran hari ini apa? Dan aku sudah tahu. Yang sudah diketahui itu apa? Oke, jadi anak-anak Ibu semuanya, bentuk tabelnya seperti ini. Jadi silakan anak-anak Ibu semuanya nanti diisi, aku tahu apa yang sudah diketahui, aku ingin tahu apa yang ingin diketahui. Tentunya pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dan aku sudah tahu. Aku sudah tahu ini maknanya lebih dalam dibandingkan aku tahu. Lebih tahu. Sudah banyak yang anak-anak Ibu ketahui. Jadi silahkan mulai ditulis pada kelompoknya masing-masing. Oke, baik anak-anak Ibu semua sudah selesai mengisi tabel yang tadi? Tabel aku tahu, aku ingin tahu, dan aku sudah tahu. Baik, selanjutnya sebelum kita mendiskusikan apa saja isi tabel yang sudah anak-anak Ibu buat tadi, mari perhatikan sejenak video yang akan Ibu tayangkan. Ibu tayangkan video, anak-anak Ibu semuanya silakan nanti dicatat apa-apa saja informasi penting yang ditayangkan dari video di depan. Oke, selamat menyaksikan semuanya tayangan videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu semangat pagi. Pada video kali ini, Gayatri akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita, proses fertilisasi, dan proses menstruasi. Adapun organ-organ reproduksi wanita antara lain yaitu yang pertama ada vagina. Vagina merupakan alat untuk ovulasi pada wanita. Kemudian vagina juga berfungsi sebagai muara atau jalan terakhir ketika terjadi proses persalinan. Bagian yang kedua yaitu ada cupping. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Itu tayangan video mengenai organ reproduksi pada wanita atau pada perempuan. Nah, sekarang kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, ibu tandai kelompoknya. Kelompok Niken, kelompok 1. Kelompok Azam, kelompok 2. Kelompok Elza, kelompok 3. Kemudian kelompok 4 dan kelompok Jana, kelompok 5. Ada 5 kelompok. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan apa yang sudah ditulis pada tabel aku tahu, aku ingin tahu, dan aku sudah tahu tadi. Berikutnya, kelompok 2. Kita cek hasil kerjanya. Oke, silakan dibacakan aku tahu. Tentang bagaimana cara makhluk hidup bereproduksi. Oke, aku ingin tahu. Aku ingin tahu tentang apa fungsi dari tuba falopi pada perempuan. Oke, apa yang sudah diketahui? Aku sudah tahu tentang alasan mengapa manusia dan makhluk hidup lainnya bereproduksi. Oke, nanti dicocokkan kira-kira apakah sama dengan anggota yang lainnya. Nanti itu yang akan dibacakan nanti ketika ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya. Aku ingin tahu masing-masing menstruasi. Oke, aku sudah tahu organ-organ reproduksi. Oke, fungsi dari uterus, fungsi menstruasi ya. Yang akan kita pelajari kan mengenai organ reproduksi pada wanita serta prosesnya. Ada proses fertilisasi dan proses menstruasi di sana. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi posisinya itu harusnya di tabel aku ingin tahu, diletakkan posisinya. Selanjutnya, kita akan mencoba mendiskusikan dari hasil kerja yang sudah dibuat tadi. Perwakilan saja. Perwakilan kelompok 1 siapa? Niken, silakan Niken, berdiri. Boleh ke depan maju, enggak apa-apa. Aku sudah tahu apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan pada setiap makhluk hidup. Aku ingin tahu apa itu fungsi dari rahim. Fungsi dari rahim sebagai lokasi bagi perkembangan embrio. Aku sudah tahu tujuan dari sistem reproduksi, yaitu menghasilkan keturunan pada setiap makhluk hidup. Oke, baik, terima kasih Niken. Beri tepuk tangan. Niken. Oke, baik. Anak-anak semuanya sudah sama-sama kita dengarkan hasil diskusinya tadi bersama. Jadi, anak-anak semuanya pada umumnya sudah tahu dan tahu tentang materi lampau yang sudah pernah kita pelajari mengenai pengantar sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Apa tujuan dari reproduksi? Itu yang sudah
Yuk, silakan dibuat, Nak. Ini pilihan jawabannya. Silakan dicocokkan. Kemudian yang untuk yang kedua, tinggal menarik garis mana garis yang tepat. Ya, wah kelompok 2 sudah mulai nih. Oke. Wah, luar biasa. Silakan lanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Oke, ini kelompok 2 lebih gercep ini. Lebih cepat ya. Oke. Kita lihat. Oke. Silakan, yang masih kosong silakan dilengkapi, Nak. Oke. Fungsi dari ovarium adalah tempat menghasilkan sel telur. Fungsi dari tuba falopi adalah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Fungsi dari vagina ialah saluran keluar atau lahirnya bayi. Fungsi dari cervix penghubung antara rahim dan vagina. Fungsi dari endometrium adalah tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi. Masing-masing orang dapat satu ya. Ini secara acak saja. Satu gambar, satu tulisannya, dan satu fungsinya. Dan ini fungsinya. Itu belum cocok ya. Kita akan mencari di mana letak yang cocok gambar dengan fungsinya. Ke depan yang bisa dibaca oleh teman. Dikedepankan. Biar bisa dibaca. Oke. Ayo, silakan dicari berada di manakah jawaban yang tepat dari kertas atau kartu bergambar
jalan keluar. Yuk, kalau nggak dapat dikit ya ditahan. Ini bulu. Mungkin kalau sudah ketemu, ini belum didapat. Ini adalah ini yang Korea. Ini. Siapa Satu. Ya. Nah, fungsi itu lagi. Itu punya siapa? Ya, itu gambarnya. Ini fungsinya. Benar. Kita diskusikan bersama apa yang sudah didapatkan. Coba angkat semua kartunya. Kita cek apakah benar pasangannya atau tidak. Ada yang terbalik pasangannya atau enggak. Mari kita cek. Coba kita mulai dari Niken. Niken bacakan apa yang didapat. Bergiliran ya. Fungsi uterus atau rahim dapat pertumbuhan dan perkembangan janin. Bagus, lanjut. Oh ya, gambar tuba kolopi. Bagus. Lanjut, berikutnya Anissa. Gambar serviks atau leher rahim. Gambar serviks atau leher rahim tepat ya. Lanjut berikutnya. Fungsi ovarium atau induk telur adalah menghasilkan ovum, telur dan menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Oke, gambarnya sudah tepat ya. Oke, lanjut nak. Disebut dengan menstruasi. Kemudian Fungsi tuba kolopi atau uterus sepasang saluran yang menghubungkan hidung, telur, ovarium, wanita dengan rahim. oke, lanjut kelompok belakang. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak ibu semuanya. Karena tadi anak ibu semuanya sudah semangat mencari pasangan masing-masing kartu. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Boleh semuanya berdiri? Yuk, berdiri semuanya. Dan ikuti gerakan yang ditampilkan oleh tayangan video yang di depan. Oke, yuk. Kakinya juga ya, kakinya. Ayo, gerakan. Oke. Oke, baik anak ibu semuanya, itu pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Sekarang kita akan menganalisis dan mengevaluasi kembali hal-hal yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang tadi. Kita mulai dari kita meminta anak ibu apakah menemukan kendala selama berjalannya proses diskusi maupun menemukan kartu bergambar tadi. Silakan perwakilan kelompok boleh menuliskan di depan kendala yang ditemukan dari kelompok 1. Yuk, silakan. Boleh dituliskan kendalanya di sini. Silakan Niken. Kemudian kelompok 2 siapa? Azam yang mau menuliskan? Oke, silakan. Diurutkan saja. Nanti kalau sama kendalanya bilang aja sama dengan yang di depan misalnya. Kendala yang ditemui, kita coba evaluasi bersama-sama. Sulit membedakan yang mana uterus dan yang mana endometrium karena gambarnya hampir mirip ya. 3 sama dengan poin 1 dan 5. Kelompok 4 sama. Kelompok 5 sama sulit membedakan yang mana uterus dan yang mana endometrium. Berarti di bagian
wanita terdapat ovarium sebagai tempat menghasilkan sel telur dan sebagai tempat menghasilkan sel telur, tuba falopi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Bahwa cervix itu adalah jalan antara vagina dan rahim. Oke. Endometrium tempat perlindungan rahim. Oke. Uterus tempat berkembangnya janin. Oke. Dan tuba falopi menyalurkan ovum dari ovarium. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Apalagi yang bisa ditarik kesimpulan? Kesimpulan dari menstruasi pada wanita. Oke, menstruasi. Sel telur atau ovum yang tidak menyatu atau tidak dibuahi oleh sel sperma akan menuju ke dinding rahim dan menuju ke vagina, maka terjadilah proses menstruasi. Oke, bagus.